temen-temen tuh banyak juga yang jualan, ada yang bagian jualan sayur, jualan buah-buahan. Jadi memang karena sudah lingkupnya jualan ya Heeh. sudah, akhirnya ya gue ngikut juga di circle itu gitu. Wah gila ya. Tapi lu pernah kebayang gak sih As, maksudnya kan sekarang lu dari dapur kecil sampai Mm-mm. sekarang udah punya dapur juga di tempat yang lain yang Mm-mm. mungkin lebih besar juga dari yang sekarang. Lu pernah kebayang gak sih dulu tuh ternyata Aska Jaya tuh bakalan sebesar ini sekarang? Balik lagi di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Dan hari ini spesial teman Pro 2 karena gue ngobrol sama seseorang yang sebenarnya gue udah lama banget kenal ya, dari zaman sekolah. Terus ini adalah salah satu teman gue yang gue bangga-banggakan kepada orang-orang kalau dia ini adalah orang yang baik sekali waktu sekolah dulu. Ya, hari ini kita bakal ngobrol sama Aska Jaya, Aska Jaya, Aska Sibi. Aska Jaya mah produknya ya. Halo, apa Betul. kabar? Halo Bi, baik. Kita udah lama banget nggak ketemu ya. Iya. Terakhir tuh sekolah. Waktu itu dia waktu masih pakai helm kuning gue. Helm kuning. Iya, waktu itu masih pakai helm kuning terakhir ketemu sampai akhirnya gua kuliah ya. Ya, Terus Aska juga kuliah, terus juga abis itu udah ya kayak udah hilang ya. agak nggak ada itu lagi Nggak ada ya. komunikasi Baru ya. sekarang bisa ngobrol lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang ini lu nih, usaha lu yang dari zaman sekolah tuh gue udah sempat juga main waktu itu ya. Iya, betul. Lu Sempat ya. sempat tahu lah itu ya. Sempet tahu. Sekarang wow, rumah Askas luar biasa. Itu di daerah itu. Ih, gue lihat setiap lewat situ kayak wah ini zaman dulu nggak segini sekarang. Wah, memang debak orang baik mah selalu naik Amin, pasti amin. ya. Tapi lu ini maksudnya ini usaha orang tua dan akhirnya lu terusin apa gimana, As? Awal mulanya ya. Mm-mm. Jadi awal mulanya itu memang gue sama nyokap. Oh, berdua nyokap. Terus Gue sama terus. nyokap kan. Dulu kebetulan gue tinggal di lingkungan pasar. Mm-mm. Jadi dulu itu masa-masa sekolah sebenarnya sih. Iya. Masa-masa sekolah. Jadi dulu gue itu hobinya karena ngemil tuh. Oh Karena iya, hobinya ngemil, oke. dulu tuh gue beli kelanting sama marning jagung. Jajanan tradisional Oh. lah bahasanya ya itu Oke, ya, oke, jajanan oke, oke, oke. tradisional. Terus kebetulan juga bokap juga ada temen juga di Gang Hmm. PU. Hmm. Dan ya sudah akhirnya karena keseringan main di Gang PU ngelihat peluang tuh, oh di sana jualan cuma keripik pisang gitu. Oke. Bisa nggak ya kira-kira kalau kita jualan tuh kelanting sama marning ini? Dulu tuh Oh, ngambil awal awalnya mulanya. itu lu justru malah kelanting sama Marnik Kelanting ya? sama marning awal mulanya Oh, oke, oke, gitu. oke. Terus Jadi terus. gua ambil tuh Mm-mm. kan dia berbal-bal gitu. Gua Mm-mm. ambil terus gua coba titipin di warung-warung di Gang PU itu. Oh, Awal iya. mulanya itu sebenarnya. Sebenarnya gitu ya. Belum ke keripik pisang Oh, awal mulanya. oke, oke. Jadi pertama Mm-mm. itu sebenarnya bukan keripik pisang Bukan keripik produknya ya. pisang. Oke, kelanting dan Marnik. Kelanting dan marning. Terus akhirnya lu membeli dari orang, lu jual lagi gitu Betul. ya. Jadi ya reseller ya bahasanya ya. Hmm. Jadi ya gua ambil terus gua jual lagi dari kelanting sama marning terus gua tambah produk tuh. Mm-mm. Gua tambah produk tuh masih ngambil lagi itu kemplang. Oke. Dulu ada sentranya di Teluk tuh. Jadi Mm-mm. gua ambil kemplang. Jadi gua 3 produk itu dulu tuh. Jadi gue Oke. dari sekolah, ketika gue Mm-mm. pulang sekolah gua nganter tuh di Mm-mm. Gang PU. Terus ketika weekend tuh gua nagihnya sama nyokap gitu. Karena kan Oke. dulu kan masih SMA, mungkin keuangan masih minta bantuan nyokap gitu kan Iya. Oke. Terus akhirnya kenapa berpikiran untuk yaudah deh gitu coba untuk buka usaha di PU pada saat itu? Jadi 2010-2011 tuh mulai tuh kelihatan tuh kan, wah ini kayaknya kalau kita buka usaha lebih luas lagi kayaknya menjanjikan nih gitu. Sebenarnya Iya. pada saat awal mulai usaha itu ya untuk perbaikan ekonomi lah gitu kan, untuk perbaikan Iya. ekonomi gitu. Jadi setelah itu 2010-2011 kebetulan bokap juga sering main di situ. Mm-mm. Ada temennya yang ngajak untuk yaudah buka toko keripik aja gitu kan, mau nggak gitu, Oh, oke. ditawarin. Yang sekarang tempatnya di pusatnya gitu. Mm-mm. Tapi ngambil keripik pisangnya masih ambil sama gua gitu loh. Jadi reseller juga tetap Oh, gitu iya. kan. Ya sudah dengan Mm-mm. kesepakatan itu
Akhirnya yaudah kita ngambil dari toko sebelah, terus kita jualin produk dia. Oh, jadi lu jual produk orang lain Jual dulu. produk lain dulu awal mulanya. Oke, gitu. oke. Itu lu belum produksi pada saat Belum itu. produksi awal mulanya karena emang bener-bener nggak tahu gimana cara proses produksi gitu Iya, kan. iya, Belinya oke. di mana gue bener-bener nggak tahu pada saat itu. Oke, terus akhirnya? Akhirnya 2000 itu cuman sebentar sih, itu hitungan bulan. Akhirnya kepikiran gimana kalau kita produksi sendiri nih. Caranya gimana? Akhirnya kita tanya-tanya nih ke sebelah, ke tetangga gitu kan. Akhirnya kita mulai produksi sendiri. Oke, Di terus? 2011 2012 itu produksi sendiri. Dan ternyata kalau produksi sendiri lebih banyak untungnya gitu kan daripada kita ngambil dari orang lain gitu. Tapi tantangannya lebih banyak juga dong tentunya. Gitu. Apa itu? Ya kayak dari proses produksi yang gagal lah, yang dari biaya produksi yang tak terduga lah gitu kan. Oke. Banyak banget pokoknya hitung-hitungannya gitu kan. Akhirnya ya sudah dari 2011 2012 sampai ke 2000, kalau nggak salah sekitar 2014 tuh produksi sendiri. Terus kita mulai kewalahan nih, dapur produksi kita kecil. Oh, oke. Jadi gua kan kuliah di 2010 ya, 2010, 2014 tuh udah lulus, mulai berpikir nih gimana caranya biar usaha ini biar berkembang lagi. Akhirnya kita buka dapur produksi di Lampung Selatan. Jauh juga. Jauh juga Lampung Selatan. Kenapa kita di sana? Pertama deketin sama bahan bakunya. Oh iya juga betul. Pisangnya kan banyak di situ. Oke. Kedua juga kita masih pakai kayu bakar tuh. Oh ya? Sampai sekarang pun kita masih pakai kayu bakar. Dulu zamannya minyak tanah tuh, minyak tanah beralih lagi ke solar kayu lagi akhirnya karena biayanya kan mahal tuh. Akhirnya kita pakai kayu bakar dan di Lampung Selatan tuh masih banyak gitu kan. Itulah kenapa kita akhirnya buka dapur produksi di Lampung Selatan. Oke. Jadi sampai sekarang juga masih menggunakan kayu bakar? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih pakai kayu bakar. Gitu. Tapi Aska Jaya sendiri itu memang tercetus dari lo sama nyokap kah atau pemikiran lo sendiri untuk nama itu? Kalau nama itu sebenarnya dulu gua sebelum mulai usaha keripik, dulu gue tuh ada kayak loper koran gitu. Dulu gue jualan koran tuh dari 2002 emang dari dulu sampai tuh emang udah itu ya, dari entrepreneur 2002 ya. sampai 2008 tuh gue jualan koran tuh. Dulu nama brandnya Aska Jaya juga. Nama tempat jualan itu. Tapi dulu nggak ada H-nya nih. Kalau sekarang kan Aska Jaya pakai H nih ya kan. Ya udah deh, tambahin aja H gitu kan. Hoki siapa tahu kan ngerubah nasib gitu kan. Bener. Akhirnya yaudah jadi tercetus Aska Jaya itu. Karena kebetulan gue juga tunggal. Oh sendiri. Gue sendiri. Jadi ya udahlah, anaknya cuman gue kan, ya udah namain gue aja gitu. Tapi lu emang dari dulu tuh emang jiwanya udah entrepreneur berarti ya? Iya sebenarnya sih jualan karena kebutuhan ekonomi sih ya. Dan juga kan gue tinggal di lingkungan pasar tuh, jadi teman-teman tuh banyak juga yang jualan. Ada yang bagian jualan sayur, jualan buah-buahan. Jadi memang karena sudah lingkupnya jualan ya sudah. Akhirnya ya gue ngikut juga di circle itu gitu. Wah gila ya. Tapi lu pernah kebayang gak sih As? Maksudnya kan sekarang lu dari dapur kecil sampai sekarang udah punya dapur juga di tempat yang lain, yang mungkin lebih besar juga dari yang sekarang. Lu pernah kebayang gak sih dulu tuh, ternyata Aska Jaya tuh bakalan sebesar ini sekarang, gede banget sekarang malah. Alhamdulillah, kalau bicara itu nggak terbayang sama sekali sih. Karena memang dulu itu gambling, bisa dibilang gue keluar dari lingkungan pasar tuh gambling. Antara gue bisa maju dan untuk perbaikan ekonomi, atau ya udah stuck gitu-gitu aja. Gitu loh. Jadi dulu juga gua sama bokap sama nyokap tuh ya udah kita keluar dari sini ya karena kita udah pernah ngerasa di bawah ya kan, jadi ya udah kita coba aja dulu gitu kan. Kalau memang nggak berhasil ya sudah gitu-gitu aja gitu kan, tapi optimis yang besar gitu kan. Dan mulai serius tuh jualannya gitu kan. Tadinya kan jualan koran mungkin tidak terlalu kompleks ya, cuman ambil jual. Kalau ini kan kita pikirin semuanya gitu kan. Kalau dibilang nggak nyangka sih pasti nggak nyangka juga, nggak pernah terpikirkan gitu sampai sebesar ini gitu. Tapi semuanya itu dari awal emang lo yang memikirkan gitu ya, untuk konsepnya, terus juga biaya produksi ngambil dari mana gitu. Iya, kalau itu sih sebenarnya kita bertiga sih. Jadi sampai sekarang pun kita apapun itu kita masih berembuk bertiga sampai sekarang. Jadi kayak gue tuh mungkin bagian eksekusinya gitu ya. Terus gue sharing tuh ke nyokap gitu. Terus kayak ke bokap tuh kayak bagian evaluasinya tuh. Jadi bokap yang bagian dobrak-dobrak tuh kan, dia ngetes mental gue kuat nggak nih kalau didobrak dia gitu. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Terus kalau nyokap itu kayak bagian yang keuangan gitu kalau dulu. Tapi kalau untuk sekarang sih
ya sudah mulai banyak tidak di toko lah gitu orang tua gitu. Oke. Tapi sejauh ini ya pasti ada lah ya titik terendah di dalam Aska Jaya. Iya pastinya dong. Oke. Itu lu ngelewatin masa-masa itu gimana tuh Apalagi gue juga sempet ya 2020 ya COVID ya. Iya, jadi kalau masa terendah itu mungkin 2 kali ya ngalaminnya yang bener-bener parah ya. Maksudnya di 2013 tuh di masa gua KKN waktu itu lagi kuliah. Jadi ada salah satu cabang kita yang lagi top-topnya dan tiba-tiba diputus kontrak sepihak gitu. Jadi itu kan gue lagi mikirin kuliah juga dan mau nggak mau gue harus mikirin juga usaha biar tetap bertahan gitu kan. Akhirnya ya udah 2013 itu gue pulang dari KKN tuh gue izin gue ngurusin usaha gue dulu selama seminggu. Ya sudah gue tutup gue beres-beres gitu kan. Itu sih bisa dibilang drop pertama gitu ya, maksudnya gue udah nggak tahu lagi nih mau ngapa-ngapain gitu. Bingung lu pada saat iya itu udah ya? males banget gitu kan, usaha lagi on gitu kan, tiba-tiba diputus sepihak dan mau bangunnya lagi tuh susah gitu kan. Iyalah pasti dong. Tapi karena gue dulu punya komit juga, gue selalu matokin diri gue kalau gue mau sedih mau jatuh gitu gue harus pakai waktu gitu sebulan. Oke, gue sebulan itu terserah gue nggak ngapa-ngapain, gue sedih-sedihan gitu. Tapi akhirnya setelah sebulan gue harus bangkit gitu kan. Jadi gue punya manajemen waktu yang gimana caranya biar gue bisa bertahan gitu. Akhirnya setelah lewatin itu gue bismillah lagi sama nyokap, kita bertiga sama bokap juga bangkit lagi 2013 2014 mulai kita running lagi dan dari situ malah alhamdulillah semakin berkembang sampai sekarang. Terus juga 2020 COVID nih. Nah itu tuh. Ya, COVID itu seru juga sih itu. Jadi kayak COVID tuh kayak kita ngingetin di masa yang dulu. Ada banyak hikmahnya juga sebenarnya di situ. Jadi ketika 2020 ngerasain COVID, oh yaudah kita balik lagi kayak dulu. Jadi kita turun tangan langsung sendiri gitu kan. Mau nggak mau ya bener-bener evaluasi gitu kan, bener-bener yang kayak 2013 lagi gitu. Iya. Tapi sekarang bedanya kita sudah ada fisik tokonya gitu kan, dan karyawan juga sudah lumayan banyak gitu kan. Dan di masa 2020 itu berat tapi malah ada hikmahnya, gue bangun usaha baru. Oh ya? Apa Ya, itu? rumah makan. Oh lu bikin rumah makan? Iya, gue bikin rumah makan pindang itu kan. Oh iya. Itu juga di area toko. Dulu mikirnya karena di rumah kan, nyokap juga seneng masak, akhirnya minta belajar juga, sempat belajar juga buat pindang seperti apa gitu kan. Tapi udah kita jualan di rumah aja gitu kan, supaya nggak ngeluarin biaya sewa dan lain-lain. Akhirnya ya udah tercetuslah usaha rumah makan itu, dan pegawainya itu dari toko keripik. Jadi toko keripik itu kan sepi tuh, wisata juga kosong banget. Kita mereka yaudah mas, kita jangan dipulangin, yang penting kita dikasih makan. Sedih banget kan kita posisi kayak gitu kan. Wah kata kita juga posisinya lagi terseok-seok gitu kan. Akhirnya yaudah kita buat rumah makan aja. Akhirnya dari pegawai keripik kita tarik ke rumah makan. Sampai sekarang bertahan, kita nggak mulangin pegawai. Ih keren nih. Memang 2020 tuh luar biasa banget ya. Semuanya sih ya. Iya. Semuanya kena dampak sih itu. Bener. Tapi kalau boleh gua tanya nih sebagai seorang Aska ya. Terus juga kan kalau di Gang PU itu teman Pro 2 memang itu pusatnya keripik pisang ya. Di situ semua ramai banget orang-orang yang jualan keripik pisang. Tapi kalau boleh nanya, seberapa enak keripik Aska ini dibandingkan outlet lain? Iya, kalau itu sih memang kan setiap orang kan beda-beda ya cita rasanya gitu ya. Tapi kalau kita memang kita selalu kasih produk yang dari bumbunya aja, dari bumbu taburnya pun kita mau kasih yang premium gitu kan. Kenapa sih kita ke arah situ gitu kan? Karena memang mindsetnya sebenarnya Gang PU dulu kan sentra yang kecil ya gitu ya, sentra kecil gitu. Tapi kita pengen merubah gimana Gang PU tuh bisa jadi sentra yang punya nama dan ada kelasnya gitu. Makanya kita selalu ciptain produk-produk yang terbaik gitu, dari bumbu yang kualitas 1 tentunya yang premium gitu. Terus juga dari proses produksi keripiknya juga dari penggorengan kita pakai minyak yang baik gitu, minyak yang bagus, juga minyak ekosistem industri. Jadi kita emang menciptakan produk-produk yang beda dari yang lainnya di Gang PU itu. Oke. Walaupun mungkin jenisnya sama gitu kan. Satu Gang PU itu kurang lebih sekarang kayaknya sekitar 20 atau 30-an outlet dan jual keripik pisang semua. Benar. Tapi tetap Aska Jaya belinya ya. Amin. Tapi ini udah bisa diklaim belum sih sebagai keripik
pisang asli otentik Lampung menurut lo? Menurut gua ya udah bisa. Kenapa begitu? Karena memang buah pisangnya pun dari tanah Lampung gitu kan. Buah pisangnya pun dari tanah Lampung, yang produksinya pun di daerah Lampung gitu kan. Jadi memang menurut gua sih itu sudah bisa kita klaim bahwa memang, bahkan kita punya tagline tuh, Lampung surganya pisang gitu kan, Askajaya tempatnya gitu. Jadi memang Lampung ini berkaitan dengan pisang itu memang banyak banget. Terus juga dari kualitas pisangnya juga bagus banget, sampai kirim ke luar daerah, bahkan luar negeri pun pisang dari Lampung itu bisa dikatakan topnya buah pisang. Bener Gitu. sih, Brazil aja nggak ke lirik ya. Jauhan ya. Tapi kalau boleh tahu, kan sejauh ini kan itu udah lama banget ya, dari 2010, 2000 berapa tadi bangun kalau Aska Jaya ini? 2010. 2010, sekarang 2024 tuh, ya hampir 14 tahun 14 ya. tahun. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih, gue mau nanya sama lo ya, sejauh mana Aska Jaya ini terdengar sama orang-orang? Kalau untuk Askajaya sendiri memang bisa dibilang kita kan memulai dari titik ya, bukan dari nol ya. Dari titik gitu kan, kita mulai merangkak pelan-pelan. Tapi kalau untuk Askajaya sendiri mungkin luar daerah tuh sudah banyak tahu, karena kita juga kan ada penjualan online tuh. Iya, Ada media betul, sosial sekarang. juga. Benar, Itu sih yang ngebuat kita dari 2014 tuh mulai dikenal orang banyak Iya. melalui sosial media. Terus kalau untuk reseller di luar Lampung pun seperti itu. Mereka bisa dapat info itu dari media sosial gitu. Kalau dulu kita buat website gitu-gitu. Kalau untuk Indonesia mungkin sudah banyak yang tahu, tapi mungkin lebih banyak di daerah Sumatera Selatan ya. Oh, Palembang. Palembang, karena kan memang akses tol tuh mempermudah banget gitu kan untuk mereka ke sini. Dan ya sudah, akhirnya Askajaya kalau di Sumatera Selatan mungkin orang sudah banyak tahu lah. Iya, Gitu. iya, oke. Dan Aska Jaya ini memang sejauh ini terus berkembang ya. Alhamdulillah seperti Menu-menunya itu. banyak banget loh kemarin gue lihat-lihat. Oke. Tapi apa sih menurut lo pelajaran yang paling berharga yang lo dapat dari bangun bisnis ini? Karena kan lo dari koran ya Iya. kan, terus apa tadi, Klanting, Betul. keripik pisang, rumah makan Pindang sekarang, nanti hotel siapa tahu. Amin. Kira-kira apa nih pelajaran berharga yang lo dapat sejauh ini, As? Iya, jadi kalau pelajaran berharga di sejauh ini gua bangun bisnis ya. Karena bisnis ini kan gua selalu bertiga nih, gua sama nyokap sama bokap. Jadi sebenarnya gua yang paling berharga bagi gua itu waktu sama-sama mereka. Jadi dari dulu gue jualan koran itu gue juga sama bokap, gue bantuin bokap gitu kan. Di pasar juga gue bantuin nyokap gitu, sampai sekarang pun kita bertiga terus gitu loh. Jadi waktu yang paling berharga itu waktu sama-sama orang tua gue. Oke. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya juga artinya banyak ilmu-ilmu pendewasaan diri tuh, dari kayak manajemen waktu, atur keuangan. Ternyata nggak semudah itu gitu kan, apalagi ketika kita belum ada uangnya sampai sudah ada, ngaturnya ternyata susah banget gitu. Iya. Jadi banyak ilmu yang gue dapat lah dari ini. Dan ternyata usaha itu nggak melulu kita omset besar jualan gitu. Ternyata setelah itu banyak tuh di belakangnya itu kayak, oh ternyata kita wajib nih kayak di bagian sedekah, kita harus ada CSR-nya. Terus seberapa pengaruhnya sih usaha lu buat orang sekitar gitu, seberapa bermanfaatnya usaha lu ke orang sekitar. Ternyata lebih banyak, lebih kompleks itu. Banyak sih ilmu yang gue dapat selama ini. Oke. Dan kalau boleh, dan kita lihat ya memang sekarang tuh Aska Jaya itu udah gede banget teman Pro 2 ya. Terus kira-kira nih apa lagi yang mau dilakukan sama Aska Jaya? Kalau pengembangan kita running sih prosesnya, dan nggak terlalu cepat yang langsung tap gitu. Tapi kita memang pengennya setiap ada perubahan itu tentunya untuk minimal bertahan. Nah, Iya, karena oke, bertahan itu sulit banget gitu kan. Kita maunya, mimpinya sih terus ningkat gitu ya, terus maju. Tapi yang bertahan tuh lebih susah juga. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin kita terus perbaiki fasilitasnya di outlet. Terus juga kita juga kayak sekarang itu pengen buat, ya mungkin bisa jadi juga bisa punya penginapan gitu kan. Jadi kayak one stop gitu. Bener itu. Terus sama sekarang kita pengembangan ke SDM juga sih, SDM. Sama kita lagi gencar juga ngajak teman-teman UKM di Provinsi Lampung nih, Bi. Jadi
kita itu punya mimpi itu awalnya mimpinya 1.000 UMKM di toko kita. Karena kita dulu ngerasain kan bagaimana kita awal mulanya kita nitipin barang ke toko-toko lain nih. Benar. Jadi setelah 1.000 kita ke 10.000, tapi sampai sekarang ini kurang lebih 400 sampai 600 produk UMKM nih. Jadi ketika mimpi 1.000 itu sudah tercapai, kita mau up lagi mimpinya gitu. Makanya teman-teman Pro 2 juga kalau misalnya dengar ini gitu kan, kita mengajak teman-teman UMKM yang punya produk yang unik gitu. Ayolah kita sama-sama bisnis gitu kan, sama-sama jualan gitu. Kita sediakan tempatnya dan insya Allah trafficnya sudah ada gitu kan. Tinggal kita ciptakan produk yang unik, yang bagus, biar pengunjung dari luar Lampung datang itu bangga gitu kan. Oh, beli oleh-oleh di Lampung nih, belinya di SK Jaya, produknya enak dan lain-lain seperti itu. Oke. Tapi lu ini nggak punya pemikiran nggak? Maksudnya pengen bikin sesuatu yang sampai sekarang tuh belum tercapai gitu. Cita-cita lo mungkin. Cita-cita gue ya, kalau ini sih sejauh ini yaitu pengennya sih, alhamdulillah sudah dulu mindset gue itu ketika gue mulai usaha itu gue pengen bangun masjid, Bi. Oke. Itu sudah terlewati alhamdulillah kan. Iya, sudah terlewati. Terus upgrade lagi mimpinya. Kalau sekarang sih pengennya ya sebanyak-banyaknya bermanfaat aja buat orang lain sih usahanya gitu. Terus juga ya pengennya tuh punya karyawan yang lebih banyak gitu kan. Kalau cabang sih pengen juga, kita rencana juga mau buka cabang sih, tapi ya nanti lagi kita pikirkan gitu. Dan mungkin kalau plan tahun ini lu apa kira-kira? plan tahun ini insya Allah cabang sih. Cabang ya. Cabang, terus mungkin sama ke usaha yang di luar zona nyaman nih, Bi. Oh, apa itu? Jadi mungkin bisa berkaitan sama skincare gitu kali ya. Oh iya. Nggak, jadi kayak jadi kayak ya deh coba deh gitu kan. Kita Iya. pengen explore lagi lah ke situ, sama ke ya itu pengennya sih punya hotel gitu. Iya. Ih, bagus loh, skincare hotel ya. Kalau nyari BA temannya boleh. Masuk ya. Masuk. Iya. Tapi harapan untuk 2024 untuk Aska dan bisnisnya apa nih di tahun ini? Karena kan kita baru mulai kan di tahun ini. Betul. Jadi masih banyak kejutan-kejutan, tapi harapan lo untuk diri lo dan juga bisnis lo apa tuh? Ya, kalau untuk harapan diri sendiri yang pasti pertama minta sehat lah tentunya. Amin, sehat, itu paling penting panjang tuh. umur, iya itu. Dan juga buat keluarga juga, orang tua juga sehat, panjang umur itu harapan banget gitu, karena hal yang paling gua takutin lah itu sebenarnya dari setiap waktu itu sebenarnya. Aduh, iya benar. Terus ya tentunya kalau di bisnis ingin berkembang terus, dan yang sudah di list yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya itu segera terchecklist gitu kan. Oh, mimpi ini sudah gitu kan, kita bisa buka cabang lagi, kita bisa punya usaha lagi di luar perkeripikan gitu kan. Jadi biar lebih berkembang gitu ya. Benar. Tentunya dengan tantangan yang pasti beda-beda gitu. Tapi ya mungkin seru sih ini gitu kan, karena baru Januari aja pemikiran kayaknya udah sampai Desember gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan cita-cita. Iya, betul. Kan. Jadi ya semoga di tahun ini semua yang udah lo buat listnya amin. itu satu-satu tuh udah mulai kecentang semuanya ya. Amin. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, thank you banget yang udah nonton dan dengerin kita berdua. Gue senang banget akhir ini bisa ngobrol sama teman lama, teman sekolah. Terus juga bisa misalnya bisa bercerita tentang usaha dia yang sekarang udah jauh lebih berkembang dari yang dulu, teman Pro 2. Dan juga semoga tahun ini juga apa yang sudah direncanakan oleh Aska itu bisa pelan-pelan tercentang gitu. Ya. Kalau gitu thank you banget Aska udah mampir ke podcast Pro 2. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Terus nonton podcast RRI Bandar Lampung barengan sama Briano, ada Indra Julianta dan juga penyiar yang lain. Cuma di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.